Oke, ya, kita kasih naik ada Zul. Oke, Zul. Iya, selamat malam, Saudara Zul. Iya, backgroundnya sangat mengganggu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tidak seperti biasanya teman-teman seperti ini. Hari ini teman-teman banyak mendengar suara ting tong, ting tong, ting tong. Ya, Zul. Halo Zul. Oke, baiklah teman-teman ya. Kita acara kali ini mungkin kita sudahi saja dulu teman-teman ya. Karena saya agak sedikit kurang nyaman ini karena banyak gangguan-gangguan suara dari luar. Jadi kita lanjutkan lagi acara kita besok ya teman-teman ya. Kalian dengar suara dari luar masuk nggak ke sini? Nggak ada, nggak terdengar. Oh, oke, baik. Oke, ya. Kita lanjutkan dulu. Ada Rocky nih. Iya, halo Rocky. Hai, salam kenal Bang. Iya, salam kenal Bang Rocky. Satu ron. Apa? BK satu ron, BK sahabatan. Oke, baiklah, saya terima nggak apa-apa. Ya. Gimana Bang Rocky? Layar abang di sebelah, banyak kali tetel layarnya. Pakai headset Bang, pakai headset ngomongnya. Makin banyak orang nggak waras. Kenapa Bang Anda seperti itu Bang? Ya, mata kita udah ada keajaiban. Hah? Kenapa Bang Rocky Anda seperti itu? Oh, thank you so much. Tep layar guys, bantu tetel layarnya teman-teman orang baik yang datang Ini tetel layar. kenapa ini teman? Bang Rocky, Bang. Apa Bang? Saya boleh nanya nggak Bang? Boleh. Bang, daripada Abang kayak gitu, aneh begitu. Coba Aku Abang kita ngobrol. Apa? Aku dari Aceh kita Bang. Kita berapa ron main? 3 ron, 2 ron, 5 ron, 10 ron. Aceh. Gini Bang. Bang, Abang Muslim ya Bang? Apa? Aku punya cabai ini, banyak cabai gue. Cabai. Abang Muslim. Nanti kita challenge ya. Ternyata banyak teman-teman yang gak waras ya. Coba Rocky. Ada nggak cabai abang di sebelah? Ada nggak cabai abang di sepil? Cabai? Nggak ada cabai di sini. Dimakan betulan Bang, coba makan betulan. Dimakan betulan coba. Betulan. Langsung sekali 5 lah, 10 lah. 10. Waduh, beneran dimakan dia sudah. Acehnya dari mana Bang Acehnya? Di mana Acehnya? Dari Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Mana itu? Kota Cane? Apa? Kota Cane. Ya, betul, Kota Cane. Oh, Kota Cane. Boleh aku nanya, Bang. Betul, Mas. Kota Cane kita, Kota Cane. Iya. Abang Rocky ini Muslim, Bang. Bang. Hah? Apa? Nggak terdengar suara, Bang? Muslim, Abang Muslim. Iya, Muslim aku, Bang. Muslim.
mau saya seriusin pun gimana, nampaknya dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam, mau gimana juga saya terusin, ya kan. Jadi Bang Rocky ini Muslim yang mengerti agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Hah? Apa? Muslim yang mengerti agama Islam atau ikut-ikutan saja? Muslim ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga. Kalau udah ucap itu masuk surga ya? Iya. Sebentar lu bang, aku ke pedasan sebentar. Jangan lu bicarai aku. Inilah saudaranya Rijal nih teman-teman. Jadi kalau udah mengucap seperti itu masuk surga ya bang ya? Ya. Kalau udah mengucap la ilaha illallah begitu masuk surga? Bang, setiap jam aku bang ya. Turunkan. Bang, diturunkan pun yang datang juga. Yang datang yang kalau diturunkan pun yang datang juga yang ngeyel-ngeyel. Ya gimana? Berarti kalian yang membuat acara jadi seperti ini. Diturunkan pun saya sudah bilang yang Kristen jangan naik. Tapi masih mengajukan permintaan naik. Ya tidak masalah, gimana? Cara seperti ini saja. Oke, sudah ya Bang ya? Sudah ya? Oke, saya turunkan. Teman-teman, saya kan sudah bilang, saya itu mau mengadakan acara yang bagus. Tapi yang datang ke sini seperti tadi, mau cari anak adopsi, ya mau gimana? Apanya yang mau kita ini kan? Ya kan? Oke, Al-Abror. Sudah kalian lihat orang Islam betapa paniknya? Malam, Mas Estis. Ya, Al-Abror, Anda Muslim. Suara apa itu di belakang, Bang? Oh, ini ada acara dari. Kalau ada acara begitu gimana? Anda mau naik ke sini terus Anda mau ngomong? Betul itu ya. Enggak, ini agak jauhan ini. Oke ya, kita masih berharap masih ada Muslim yang punya nyali, ya. Masih berharap kita ada Muslim yang bernyali, yang memiliki pengetahuan, ya. Kita saja. Sultan. Ya, selamat malam Sultan. Ya, selamat malam. Ya, Bang Sultan, Anda Muslim ya? Ya. Gimana Bang Sultan? Itu suara apa itu Bang? Suara apa yang sampai ke sini itu? Suara apa? Terlalu. Ya, suara TV-mu besar kali Bang. Suara apa yang besar? Suara TV. Besar ya? Abang, pelankan suara TV bang. Terlalu jangan matiin. Ya, coba silakan nyalakan kamera, yuk. Saya heran nih ngeliat Muslim ini udah babak belur tiap hari di sini. Sudah tidak ada perlawanan. Sudah babak belur, tidak ada perlawanan. Ya, Sultan. Saya ini sangat merindukan ada seorang Muslim yang mengerti agama Islam untuk saya ajak diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi nyarinya susahnya setengah mati. Gimana itu? Lah iyalah, kamu carinya di TikTok, carilah di pondok pesantren, datanglah kepada para kiai, para ustadz. Di pondok pesantren adanya mereka lagi nyabulin para santriwati. Itu kan isi kepalamu. Gimana sih Anda ini?
Ya datanglah kepada Anda yang dengar nggak ini, kepada berita-berita? pesantren yang benar. Anda dengar nggak berita-berita di TV? Seorang Ya. ustadz ditangkap polisi karena mencabuli santriwati. Besok lagi kejadian lagi. Mau Anda suruh saya cari di situ tempat seperti itu, atau memang itu cerminan agama Islam? Itu seorang ustadz, satu ustadz yang berbuat itu tidak mewakili ustadz yang lainnya, Wedis. Satu orang bagaimana? Apakah- Oke, saya tunjukkan berita-berita ya. Nih, waduh, Anda ini luar biasa. Coba kamu ya. lihat di luar negeri, itu ada para pendeta Wah. itu yang berbuat cabul. Apakah mereka mewakili para orang tersebut? Negeri? Tidak. Sebentar, luar negeri mana? Ya cobalah lihat berita-berita, kan banyak tuh. Ya, Coba luar ustadz yang negeri mana yang kamu maksud? Kalian ini Islam Banyak tuh di fitnah Amerika tuh. terus. Luar negerinya. Jangan pina-pina. Kau aja udah nggak benar itu. Kau bilang Oke, baik. saya Bang, kamu kan pengen Kita tahu ini, orang yang Bang, berilmu. kita Ya. ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi kita lebih paham Ya. keadaan Indonesia. Paham nggak? Ya. Bagaimana Anda bilang di luar negeri, Anda ke sana saja tidak pernah? Ya kamu kan bilang tadi, coba fokus tadi ke Ustadz tadi. Oke, Ya, sebentar ya. Nih, Saya akan sebentar. klarifikasi. Kasus Ustadz mencabuli santriwati. Ini kasus begini, ini tiap hari ada terus. Ya, itu Ustadz di Indonesia ini berapa banyak? Coba saya tanya. Ada banyak. Kasus pencabulan itu juga ada banyak. Ya, banyaknya berapa? Baik, nih kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya, Nih jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih. Jumlah. Anda suruh Dis, saya gini, cari gini. orang Islam di sana. Gini, Ya memang Dis, itu gini, cerminan Dis, agama gini, Islam. Dis. Mau gimana? wih, gini Dis. Kalau Nih. kau mencari Ustadz yang cabul, ya salah lah kau. Jadi, Anda suruh tidak semua- saya, dengar Bang. Tadi saya ya bilang kamu Anda mencarinya carilah yang Ustadznya yang benar. di mana Jangan ya mencari yang Rika di cabul. mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar. Kagak itu. ada. Semua kasus mencabuli santriwati. Ya otakmu yang benar, carilah yang benar. Loh, Ini aja kamu sekarang caption baik salah nih. Saya Kamu saya aja balik buka caption kamera salah saya nih judulnya. Ketika, Waduh, Anda ya. ini nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Lihat nih ya. Nih, Nah, deretan, perhatikan tuh. Deretan, sebentar. Nih, deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih, banyak jadi nggak kehitung. Gimana Anda itu? iya, Nih, ini masuk tempo. kamu kan nih. lihat berita kan banyak itu yang Nih, tidak. Deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung tiap hari berita kayak begini. Tiap hari. Tiap hari kasus pencabulan santriwati. Gini. Dengar dulu. Dengar ya. Dengar, kau dengar dulu. Iya, ini saya Udah, mendengarkan. tutup tuh. Saya Ya, mendengarkan. Nih, Ustadz kasus nih oknum yang lagi bikin nih. kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustadz yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata Ada yang siapa? orang Ini kau dengar sesuai dulu. dengan Aku belum ajaran selesai, dengar dulu. Muhammad. Kau dengar dulu. Itu Tidak sesuai semua dengan itu ajaran mewakili. Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Nah, ajarannya mana yang kau maksud? Ajarannya mana Baik, kau sekarang maksud? saya Coba. tanya, boleh nggak menikahi Ya. anak kecil? Ya, yang mana? mencret. Coba. Di dalam agama Islam boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Boleh nggak? Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad Ya. menyetubuhi Aisyah waktu Aisyah? Tidak. Tidak. Wah, Makanya kalian itu inilah tidak teman-teman yang membuat muslim kalian itu itu nggak tidak akan mendapat berani naik hidayah. ke sini. Makanya ini teman-teman ya, kawan kita yang muslim ya. Si Edis ini dia terfokus dengan yang pertama ustadz yang cabul, yang kedua ya orang-orang Islam yang berbuat tidak benar, dia fokus ke sana. Ya, itu aja yang dia dalam otak dia itu aja, orang yang tidak benar, orang yang buat cabul, Coba, sampai sekarang Sultan, yang tidak benar. pelan-pelan Jelas ya. Itu Gini, orang Sultan. yang tidak benar. Ya. Gini Sultan, Ya. berapa umur Aisyah ketika Muhammad pertama kali bersetubuh dengan Aisyah? Ya.
Itu saya tidak penting, saya tidak pernah bahas itu tuh. Nggak Nggak tahu. penting. Kalau kamu kalau kamu pengen tahu Gimana tentang Anda ini? Tadi kan Eh. kita bahas masalah kasus seorang ustadz menghamili santriwatinya. yang Kemudian menghamili santriwatinya di bawah itu beda umur. bos, itu beda ya. Yang menghamili Loh, itu karena itu mengikuti ustaz-ustaz sunnah yang kurang Rasul. ajar itu. Tidak ada sunnah Rasul kayak gitu. Oke, Kalau baik, Rasul saya itu tunjukkan. dia menikahi. Baik, itu juga menikahi. Apa pula kamu bilang Loh. menikah kalau nggak ada ditangkap itu? Perhatikan nih, kasus. Apa pula yang menikah? Lu ada kemarin di Madura, ada terbaru di Madura. Seorang apa itu kasusnya? ustadz Namanya juga menghamili ustadz. santriwatinya, katanya sudah nikah di situ. Ya itu bodoh itu, nggak Kok ada itu bodoh? nggak Itu benar ngikutin itu. Muhammad gimana? Apa pula yang mengikuti Muhammad? Oke, Muhammad baik. itu Tidak ada Nih, seperti saya itu. tunjukkan hadisnya ya. Makanya kau tuh nggak berapa ide. Makanya jangan terfokus dengan hal-hal yang bersifat itu yang negatif. Negatif, Terfokus berarti dengan- Anda anggap ini negatif. Iyalah, masa berita-berita masa kau mendengar terfokus dengan ustaz-ustaz yang kurang ajar itu tidak Baik. mewakili Kurang ajaran Islam. ajar, waduh. Ya kurang ajar lah. Mengikuti Masa sunnah anak kecil Rasul gini. Anda bilang kurang Sunnah Rasul yang ajar. mana yang kau maksud? Nih, coba ya saya bacakan. Ini dari detik.com, Detik Hikmah. Ini Nah, itu kau website Muslim. Itu aja kau dari detik.com kau baca. Maksudmu ini bukan website Muslim ini, Detik Hikmah. Coba aku yang bertanya ya, kau aja yang bertanya. Aku lihat. Ini loh, Detik Hikmah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang usianya masih belia nih. Rasulullah Nah, kau dalam kalau bertanya hidupnya, tentang kenapa itu, Anda mau saya bertanyalah, bacakan datanglah. kisah Itu. Muhammad? Ini saya mau bacakan kisah Muhammad, kamu kalian sudah bertanya malu. tentang Malu kalian dengan tidak, kelakuan saya tidak Muhammad. malu. Oke, baik, saya bacakan dulu. Dengarkan saya. Ini saya mendakwahkan syiar Itu ini hadis, agamamu kok. Lihat nih. hadis. Itu kamu harus datang dulu kepada para kiai. Itu yang tersirat, itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nanti ada penjelasan. Oke, yang sana. tersurat aja Tidak kita bisa bahas. kau Jangan baca yang tersirat ya. dengan secara cuma-cuma kayak gitu. Perhatikan. Belajarlah. Nih, Nah, kalau kau pengen tahu, kalau Aisyah, kau punya niat gitu loh. lihat nih orang Muslim. Mereka ketakutan mereka kalau dibahas agamanya. Karena Ngapain mereka takut? menyembunyikan borok agamanya. Kenapa Mana Anda ada ketakutan? Kenapa? Apa pula yang Loh, borok kalau kau begitu itu biarkan saya belum bacakan. paham. Ini saya bacakan nih. Kisah Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat melalui mimpi mengenai Aisyah tertuang dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari nampak. meriwayatkan. Nampak. Pantesan Anda masih Islam, orang baca aja nggak bisa. Ya, nampak ini kecil ini nggak tahu apa tulisannya tuh. Kecil Wow. bagaimana? Alasan aja. Nih, saya yang bacakan Nggak kalau jelas, kecil. nggak jelas. Kalau kecil saya yang bacakan. Apalagi Imam Bukhari. tertutup nih sama apa orang nih yang gini. Nih, saya ke atas tertutup ini, ini. saya ke atas ini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah RA. Beliau melihat Aisyah sebanyak 2 kali dalam Bacalah mimpi. dari atas. Itu kan ada dari atas tuh kalau tuh. Tadi saya baca dari belum. atas. Oh, inilah mereka teman-teman. Ketika dibahas tentang Muhammad, siap-siap mereka. Darah halal, murtad, ini. Ini Apa saya pula sedang darah membacakan kisah Nabimu apa loh. maksud- Kenapa kamu Dis, ketakutan Apa panik maksud begitu? kau darah halal muta itu apa maksudmu tuh? Ini saya sedang membacakan Nggak, kisah maksud kamu Rasulullah. darah halal murta itu apa maksudmu tuh? Karena kamu ketakutan ketika kamu dibahas agamamu, terus kamu Apa merasa pula? terhina, Apa pula? terus kamu merasa Apa pula penisanan. ketakutan? Nggak ada, biasa aja. Nih, Kalau kau apa pulanya kata-katakan biasa aja pun. Nggak ada. Ini, Kamu kan baca-baca begitu aja. bagaimana Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Nah, itu Nis. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Kamu pernah baca enggak? Ada Yesus aja hadisnya. menikah. Hadisnya ada. Bukan 6 tahun, 8 tahun itu. Tunjukin hadisnya 8 tahun. Kalau ada saya lompat dari Monas. Mana? Lompat dari mana ada dadakan kayak gini. Harus diiniin dulu lah. Kita aja enggak ada bahan ini.
Itu aja Yesus ada tuh ini kayak 6 tahun. Memang Itu mereka zamannya ini. tuh berbeda. Makanya jangan Gini, mereka. kamu jangan tutup mulutmu, udah ketakutan. Bukan Udah ketakutan malu kamu ini lihat mic-nya orang bodoh. jadi orang Kau Islam. tengoklah ini mic nih. Kalau gini mana jelas suara. Kedengaran juga Tengok, sama Apa kedengaran. pulanya kedengaran? Sekarang begini, Kedengar. kalau ada Pak Ustadz menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur, Makanya Dis, itu kan kalau sedang kamu mengikuti berbicara ajaran tentang Muhammad gimana? Kalau kamu pengen tahu betul tentang pemahaman penafsiran tentang hadis, datanglah ke pondok pesantren. Ini pemahamannya Di gimana? pondok Pak? Ini bagaimana? pesantren, adanya Ustadz mencabuli santriwati. Nah, itu yang kamu datangi Ustadz santriwati. Loh, Makanya itu yang saya Ustadz lihat di santriwati berita itu gimana? sudah diadili, udah masuk ke penjara. Carilah Ustadz yang tidak mencabuli Oke, siapa? para santri. Siapa? Kan Siapa banyak Ustadznya? itu. Siapa? Itu banyak itu. Ustadz Hadi Sebutin Hidayat. satu. Ustadz Hadi Hidayat itu bagus itu. Emang Adi Hidayat berani ke sini? Ngapain ya kamu yang cari ilmu masak? Mana Gimana? berani Kan dia kamu ke sini? di sini gimana? Yang nggak penting ada tuh makanya nanti datang ke dia sini. langsung kabur lari. Makanya kawan-kawan punya Muslim, mereka ini beraninya ke sini kalau mereka pengen betul ya berdiskusi, datanglah berikan datang kemudian Jadi datang Ustadzmu tidak berani di sosial media? ngapain ini nggak penting pun bukan nggak berani nggak penting mas. Nggak penting. Ya, nggak penting lah. Karena apa? Karena Ustadz kalian Karena kamu yang kayak gini itu nggak penting bos. Nah kalau kamu pengen tahu tentang ini, tentang hadis, tentang penafsiran, datang langsung ke sana. Karena hadis, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dengan kita melihat dengan terjemahan. Itu ada penafsiran dengan pemahaman ini seperti apa, ini seperti apa. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah di situ kita harus banyak belajar, berguru dulu. Kalau kamu tidak berguru, kalau kamu hanya bisa baca ini apa, contoh dengan Bismillah. Bismillah itu kan sederhana, dengan menyebut nama Allah. Itu baru terjemahan. Penafsirannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Nah, di situ kamu harus berguru, harus bertanya. Di situ kamu baru dapat kebenarannya. Seperti itu. Jangan kamu hanya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut itu kan baru terjemahan. Kamu paham enggak seperti itu? Terus? Nah, baru dapat situ dapat pahamnya. Anda paham? Ya pahamlah. Boleh saya bertanya kepada Anda? Kalau saya kasih paham, kamu juga nggak paham. Kenapa? Coba tanyakan apa? Dikasih paham tapi nggak paham-paham. Ya, nanya apa? Oke, Anda paham Al-Quran? Saya. Bukan, Udin. Kalau saya Al-Quran, itu saya paham intinya saja. Bukan secara ya kamu yang kamu maksud pahamnya yang mana dulu? Coba. Menurut Anda Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa asli dari itu saya nggak tahu itu. Enggak. Kamu pahamnya mana? Ya Kan sudah saya bahasa bilang, Arab. alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam itu. Pahamnya yang mana, Bos? Nah, jangan salah-salah kamu. Menurut Al-Quran berbahasa apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti kalau Al-Quran bahasa Arab, maka orang Arab akan mengerti setiap kosakata di dalamnya, betul? Oh, belum tentu. Oke. Gini. Kalau sekedar terjemahan dia mungkin paham. Begini. Tapi dia secara apa? Orang Indonesia jumlahnya ada 270 juta orang. Di antara 270 orang ini, adakah satu kosakata yang tidak dimengerti satupun oleh 270 orang ini? Kosakata yang mana yang kamu maksud? Saya kasih contoh misalnya. Ya. Tungkriung. Apa itu tungkriung? Apa itu tungkriung? Nggak tahu kan? Iyalah kamu ngomongnya asal-asalan. Baik. Selama kita jadi orang Indonesia, tidak pernah kita dengar kata tungkriung. Apa itu tungkriung itu? Maka apa tuh tungkriung itu? Betul. Maka tidak ada satupun orang sebentar. Saya belum selesai. Ya. Sabar.
maka tidak ada satupun orang Indonesia yang tahu apa itu tungkriung. Maka kesimpulannya, tungkriung pasti bukan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Ya Setuju? terserah kamu lah. Saya nak jawab itu. Loh. Apapun lah yang setuju itu nggak tahu Oke, saya baik. apa itu tungkriung. Baik, kalau begitu tolong artikan kepada saya atau orang Arab mana yang mengerti kosakata alif lam mim. Silahkan. Nah, itu alif lam mim itu akan yang kau dengar dulu. Nah, di situ kau tidak punya etika, Dis. Itu perbedaan Apa arti saya alif dengan lam Anda. mim? Kau tidak punya etika. Orang baru mau bicara, kau sudah nyeletuk. Oke, silakan. Nah, situ adabmu kurang. Apa alif lam mim? Silakan. Saya menghargai kamu loh, Dis loh. Silakan, apa arti alif lam mim? Saya menghargai ya. Silakan, apa arti alif lam mim? Oke. Sekali lagi ya, saya menghargai nih saudara teman-teman kamu ada berapa orang nih? 19.000 nih. Oke, kita saling menghargai ya. Ngeles nih. Apa arti alif lam mim, Sultan? Alif lam mim itu kalau kita bahas ini itu percuma, Dis. Percuma. Ya percuma lah. Apa pula? Loh, katanya Quran bahasa Arab. Tapi ditanya arti alif lam mim kagak tahu. Itu dipahami itu secara hakikat, Dis. Nggak bisa kita buka di sini, Dis. Karena kamu belum beriman, Dis. Orang sesama Islam ini belum bisa itu. Begini udah repot. Ya nggak bisa lah. Kamu aja Makanya saya bilang untuk tadi membaca apa Al-Quran arti aja. Dengar dulu. tungkriung? Dengar Apa arti dulu. tungkriung? Untuk membaca Al-Quran aja, Anda harus bersuci dulu. Nggak bisa. Waduh. Oke, kalau sudah bersuci, jadi nanti saya tahu arti alif lam mim. Bukan tidak tahu. Anda harus punya adab dulu. Ya Ilmu sudah, itu, saya adab dulu bersuci baru dulu. ilmu. Saya cuci dulu ya, muka saya cuci dulu. Mau saya cuci Nggak dulu? seperti itu. Betul Harus- gimana? harus ini, Katanya harus harus berwuduk cuci dulu, dulu, biar tahu. Jangan salah nanti carinya alif lam mim mana ini. Nah, untuk pemahaman alif lam mim itu Enggak, bisa, saya nggak bisa enggak saya pemahaman. bukan. Artinya aja, bahasa Ya, nggak bisa. Indonesianya alif lam mim apa? Alif lam mim itu tidak ada di zaman di Al-Quran itu tidak ada. Terus arti tungkriung apa? Terjemahin dulu tungkriung, apa arti tungkriung? Nah, itu bahasa kamu, terjemahan aja sendiri. Nah. Berarti sama. Berarti itulah mujizat tungkriung, Gini, saudara-saudara. Bos. Artinya Kita sangat ini, mendalam. Tidak dengar bisa dulu ya. dipahami kalau Anda tidak beriman Dengar dulu. dulu. Di Islam ini Anda harus beriman kita dulu tidak kepada tungkriung. kita tidak dituntut untuk menerjemahkan Al-Quran, bukan ahli terjemah, bukan ahli ahli ini tidak seperti itu. Oke, bisa nggak diterjemahkan tungkriung itu? Al-Quran ini kita sebagai orang Islam yang pertama sekali itu harus awaludin Enggak, marifatullah. tungkriung itu bisa diterjemahkan nggak, Sultan? Awal beramal kita harus kenal dengan Allah, itu dulu yang Sultan, penting. Bukan kita ahli terjemah. tungkriung bisa diterjemahkan nggak? Kalau kamu pengen tahu tentang isi Al-Quran terjemahannya semua harus datang Makanya kepada saya bilang para teman-teman kiai. nih, ini saya tulis nih. Ketika Islam Apa menjelaskan Al-Quran, disitulah dia berdusta, disitulah dia nipu dirinya sendiri. Ini saya Itu aja, buktikan ya. Ketika Islam menjelaskan itu Al-Quran, saja ya, di situ itu aja dia kamu- harus berdusta. Kamu sudah membuat judul itu udah kelihatan bodoh kamu. Ketika Oke. Islam menjelaskan, Kenapa kamu maka berdusta? ketika Islam, dengar dulu, ketika Islam menjelaskan Quran, masa Islam menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan itu ulama. Kau buat di situ Ulama Islam ketika ulama Islam menjelaskan, bedalah Ulama itu Islam dengan Islam. Islam itu agama, ulama itu orangnya, itu loh bos. Iya, artinya manusianya, betul. Apa pula yang ya, situ aja kau kelihatan bodohnya. Coba Berarti kau bikin manusia yang ketika menjelaskan, orang betul. Ulama lah yang menjelaskan. Ulama bukan manusia, bukan? Ulama manusia. Ulama Oke. pasti Ketika ulama kalian pasti menjelaskan manusia belum Al-Quran, tentu kenapa ulama. kalian Dengar berdusta? dulu. Aku yang bertanya dulu. Kau tanyakan, ulama manusia bukan? Ya, ulama manusia. Manusia belum tentu Ya, ulama. kau tidur di bawah sana. Kau di Apa bawah sana, pula? tidur di sana. Nah. Tidur di bawah sana. Memang berat, saudara-saudara. Oke, Erik Ranggung. Erik Ranggung, selamat malam. Selamat malam. Ya.
Gimana Erik, kabarnya Erik? Edis, Iya, tahu nggak gimana kabarmu kenapa saya Erik? suka naik hidung kamu? Ditanya kabar ini langsung. Bang, Kabarmu bagaimana Erik Sehat. Ranggu? sehat, Sehat. sehat walafiat. Erik, Ya, kenapa ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Kenapa? nggak berdusta. Oke, kita tes ya. Mau kita tes nggak? Takut? Sebentar dulu. Saya ngomong sebentar. Boleh? Ketakutan saudara-saudara. Sebentar aja. Aduh. Sebentar aja. Nanti saya jawab. Sebentar ya, saya ngomong sebentar. Boleh nggak? Gimana? Tahu nggak kenapa saya suka naik hidung kamu? Kenapa? Karena saya suka kamu. Hah? Ya betul. Pertama, gini ya. Sukanya pertama, gimana? Suka saya channel suka ini, kamu. channelnya bermutu, bermanfaat Ya. gitu kan? Saya suka kamu karena satu ya, kamu itu lucu. Santun. Botol lagi. Nggak ngerti Botol. bahasa. Dan bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak ngerti. Itu saya suka. Sudah? Sudah? Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia ada mau nggak ngerti. Itu saya suka. Kamu lucu. Botol lagi. Lucu. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia nggak bisa lurus. Karena Kamu aja itu, ngomong bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus. itu saya suka sama kamu tuh. Pertama kamu botol. Itu sama Jangankan kamu. bahasa Arab. Kamu ngomong aja nggak lurus. Kamu Gini, itu bahasa Indonesia saja tidak lulus. Bahasamu Gini, saja masih Saya belepotan. bisa buktikan bahwa kamu nggak bisa. Oke, gini, Erik. Bahasa Indonesia. Saya bisa Gini, buktikan. Saya Erik, bisa buktikan. dengarkan. Ya. Sesuai dengan tema kita ya, suara kita, tema kita nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Mau saya buktikan? Oke, buktikan. Oke. Begini, Erik. Menurut Al-Quran nih, Al-Quran itu berbahasa Arab, setuju? Betul. Kalau berbahasa Arab, artinya setiap orang Arab pasti tahu di dalamnya kosakata itu merupakan bahasa Arab. Betul. Seperti contohnya, ketika kita membaca sebuah buku yang berbahasa Indonesia, pasti seluruh kosakata itu ada maknanya. Ya, oke, betul. Karena tidak ada satu kosakata yang dia tidak memiliki makna. Setuju? Oke, betul. Oke. Kalau saya dapati di dalam Al-Quran ada kosakata yang orang Arab sendiri tidak tahu artinya gimana? Tunjukkan dulu. Oke. Apa alif lam mim itu? Kalau saya jelaskan, kamu bisa diam nggak? Silakan. Oke. Jangan dijelasin, artinya saja. Arti dari kosakata itu apa? Alif lam mim itu yang tahu cuma yang bikinnya satu. Oke, baik. Sebentar. Saya nih. Tungkriung. Apa? Tungkriung itu apa artinya? Itu bahasa konyol. Terus alif lam mim kenapa nggak konyol? Kenapa alif lam mim nggak konyol? Saya jelaskan ya. Gini ya. Kamu tahu nggak? Setiap produk mobil ada kode rahasia, betul nggak? Arti menandakan keaslian mobil tadi. Artinya itulah kelebihan agama kami. Baik. Itulah kelebihan tungkriung. Tidak ada seorang pun yang mengerti maknanya. Karena itu kode rahasia. Habis itu, Edis, kalau siang ngomong jangan di stop. Kita Edis diskusi, Edis bukan mencari menang atau kalah. Itu kan? Saya tidak tanya artinya kode-kode, yang saya tanya artinya apa. Alif lam mim itu menunjukkan bahwa Al-Quran masih asli gitu. Alif lam mim menunjukkan bahwa Quran masih asli. Itu bukti bahwa. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana bahwa alif lam mim adalah ya. kode bahwa Quran masih asli? Mana ayatnya? Di sini ya. Itulah ya
Jangankan yang punya Makanya arti saya ya, bilang yang teman. nggak punya arti aja. Ulama-ulama. Oke, berani menghilangkannya. tujuan Quran diturunkan biar ngapa? Yes, kamu mengerti ya, agar kami mengerti. Agar Anda mengerti. Anda mengerti dengan alif lam mim? Nah, apakah agar itu apa harus? Tujuannya supaya Anda mengerti. Arti agar ialah agar kami mempelajari. Bukan agar mempelajari, agar kamu memahami. Agar dan harus beda, Iris. Kalau harus beda, agar bisa. Oke, kalau nggak bisa dipahami berarti? Nah, kalau disebutkan harus mengerti, artinya semua muslim harus mengerti. Kalau kata agar, artinya kami disuruh agar mempelajari Al-Quran. Bukan agar mempelajari, agar memahami. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Oke, ada Quran di situ? Ada Quran di situ nggak? Apa? Ada Quran nggak di situ? Saya nggak berani, saya sudah batal duduknya tadi. Saya bukakan, saya mau bantuin, saya bukain dari sini. Karena orang Islam tuh udah nggak mau lagi baca Quran itu. Mereka sudah najis baca Qurannya di sini, teman-teman. Saya bukakan di sini. Ya. Surat Yusuf ayat yang kedua ya. Sabar. Saya balikkan di sini di kamera. Nanti Anda yang memahaminya ya. Nanti Anda yang membacakannya. Karena kan Anda sudah tidak mau baca Quran di situ. Tampilin. Perhatikan. Ini surat Yusuf, betul? Ya, oke, baca. Ayat yang kedua, betul? Oke. Ya, oke. Coba Anda baca. Nggak kelihatan. Pantesan. Ternyata masih jadi orang Islam. Ternyata di Qur'annya diajarin begini tetap nggak kelihatan sama dia. Kelihatan, tulisannya kecil. Oh, saya besarin. Coba baca. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa apa itu? Al-Quran dengan berbahasa Arab. Agar kamu mengerti. Agar itu bukan dikhususkan kepada harus. Oke, agar apa? Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar apa? Nah, artinya agar kami mengerti, agar kami mempelajari Al-Quran dengan Oke, sesama. agak sebentar. Kalau kata harus, itu beda. Jangan boros-boros ngomongnya, Dik. Tujuannya Quran diturunkan supaya kamu memahami, betul? Betul. Oke, baik. Supaya kamu memahami. Nih, saya tampilkan satu lagi nih, ya. Nih, supaya kamu memahami. Ya, supaya kamu memahami. Saya tanya ini apa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tujuan diturunkan supaya kamu apa? Apa? Udah pura-pura bengak kan? Agar Tujuan kami Quran mengerti. diturunkan biar kamu apa? Oke. Agar kami mengerti mengapa sebabnya ada kata Alif Lam Mim gitu. Oke, baik. Coba. Tujuan Quran diturunkan Allah agar Muslim memahaminya. Allah menurunkan Alif Lam Mim kepada umat Muslim agar umat Muslim memahaminya. Coba. Apa Oke. Alif Lam Mim? Alif Lam Mim itu ya, yang tahu cuma Allah gitu ya. Dah. Betul. Terus agar kamu memahaminya cuman Allah yang paham ini gimana? Aduh. Agar itu Agar kamu yang memahami, tapi kamu bilang hanya Allah yang memahami, gimana sih? Kata agar itu Aduh. Ini. Coba. Erik. Kata agar itu Tujuan ya, Alif Lam Mim ini diturunkan supaya kamu memahaminya, betul? di situ. Aduh. Dengar.
Tujuan Alif Lam Mim Inilah. diturunkan Nah, agar Erik inilah. Ranggung memahaminya. Setuju atau Sudah tidak? saya katakan dari tadi ya, Edis ini orang paling botol, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia Aduh, aja berat ngerti. saudara-saudara. Erik, dengar. Erik, jangan permalukan dirimu. Ini 21.000 orang yang nonton. Dengar. Alif Lam Mim. Sudah? Apa Ya. tujuan ini diturunkan? Sudah saya katakan dari tadi ya, kalau yang nggak punya artinya aja nggak bisa ulama nggak berani menghilangkan. Untuk Jadi, apa ini diturunkan kepada kamu kalau hanya Allah yang memahaminya? Ini buat apa ada di sini? Untuk apa? Untuk apa ini? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran masih asli. Dari mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya. Ini ya, artinya jangankan yang nggak punya arti. Yang punya arti nggak bisa dihilangkan orang, apalagi yang nggak punya arti. Oke, saya nggak tanya ini. Yang mengerti maknanya siapa? Siapa yang mengerti maknanya? Allah. Allah. Kalau hanya Allah yang mengerti maknanya, buat kepada kamu diberikan buat apa? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu masih asli gitu. Untuk membuktikan kalau Al-Quran masih asli. Dalilnya? Iya. Karena enggak, saya tanya dalilnya. Karena jangankan yang punya arti, yang nggak punya artinya aja nggak dihilangkan orang. Jadi keaslian mesti terjaga gitu. Aduh, makin pening dah Pak ngomong sama orang Islam, saudara-saudara. Sudah saya bilang, saudara-saudara, sudah saya bilang mereka ini kalau tidak ngarang tidak bakalan bisa berlangsung. Sudah saya katakan dari tadi, Edis ini kerjanya bohong terus. Makanya saya bilang teman-teman, makanya saya bilang nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Edis, gini ya. Bilang saya Quran bisa untuk buktikan manusia ya. Saya bisa buktikan. supaya saya Quran bisa untuk buktikan. manusia apa untuk Allah? Saya bisa buktikan bahwa Quran Edis itu untuk manusia atau untuk Allah? Arab, bahasa Indonesia nggak ngerti, saya bisa buktikan kok. Quran itu untuk manusia apa untuk Saya Allah? katakan sekali lagi, saya bisa buktikan Edis ini jangankan bahasa Arab. Nah, udah tidur bahasa dulu Indonesia sana aja ditanya ngerti Quran gitu. untuk manusia atau untuk Allah. Yang ditanya untuk manusia apa untuk Allah? Kalau untuk manusia terus buat kamu itu apa? Untuk kamu buat apa? Gimana sih Anda ini? Sungguh nekat yang nyata ya saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Anjas. Iya, ditanya buat apa? Hanya Allah yang paham. Terus buat untuk kamu buat apa? Ya, saudara Anjas, selamat malam. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada Roy Hansen. Terima kasih teman-teman. Makasih Bang Agus Ibrahim. Makasih. Ya, Roy Hansen. Roy Hansen. Kita lanjutkan lagi. Ada Manulang Margana. Ya, Manulang Margana. Ya, Manulang, silakan nyalakan kamera. Halo, Manulang. Halo.
Manulang. Kenapa nih ada orang-orang seperti ini, teman-teman? Mengajukan permintaan naik, tapi diajak ngobrol, tapi diem saja. Tapi ngajukan permintaan naik. Ada apa dengan Anda, Manulang? Manulang? Skip aja. Tapi kalau di skip aja nanti yang kayak begini datang lagi. Halo, Manulang? Menurut kalian apa yang terjadi dengan Manulang ini? Nah, kan hilang kan? Teman-teman, ya, saya harus memohon maaf kepada teman-teman saudara-saudaraku Kristen kalau saya nampak kasar kepada kalian. Saya mohon dengan sangat, kalau kalian Kristen, jangan kalian mengajukan permintaan naik ke sini. Ya, teman-teman ya. Saya mohon maaf nih, kalau saya nampaknya kok sama orang Kristen kok kayak gitu banget bang, di channelmu bang. Karena kayak tadi itu, naik pun diem-diem saja juga, nggak ngomong juga mau ngapain gitu loh. Ya, jadi saya harus menjelaskan terus-menerus. Adapun teman-teman kalian kalau misalnya kalian itu pengen mensupport saya ya untuk yang Kristen-Kristen, caranya bukan seperti itu. Nggak perlu kalian harus naik. Percayalah saya sendiri itu sanggup untuk menghadapi, menghandle acara ini, menjawab orang-orang Islam, mengcounter mereka. Percayalah, saya sendiri sanggup. Tidak perlu Anda... So, my brother, my people... Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kalian memang benar-benar ingin mensupport saya, janganlah mengajukan permintaan naik yang Kristen. Kalaupun kalian ngebet banget pengen mensupport saya, kalian cukup lakukan hal-hal sederhana saja, ya tap-tap suka, follow, ikuti, ya kan? Cari saja akun saya yang asli begitu, ya. Nggak perlu harus mengajukan permintaan naik. Oke ya, saudara-saudaraku yang Kristen ya, tolong ya, tolong. Ya. Oke, kita kasih naik ada Haki Ridho Lubis. Haki Ridho Lubis. Ya, Haki Ridho Lubis. Selamat malam. Malam, Edis. Ya, Bang Ridho, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Betul. Betul. Bagaimana? Apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya seputar agama ini, lintas iman ini? Saya adalah Kristen, Anda Muslim. Bagaimana? Saya tidak pernah memaksakan orang. Kalau Anda berkenan, silakan. Saya terima, nyalakan kamera. Tapi kalau Anda malu, Anda tidak pede, Anda merasa tidak memiliki ilmu pengetahuan, jangan memaksakan diri. Tapi begini Edis. Iya, tapi dinyalakan dulu kameranya. Anda mau bicara, tapi kamera tidak nyala. Nah, gitu kan ganteng. Edis. Ya, gimana? Lai Lubis. Tapi Gimana? begini Edis. Sebelum dimulai, dari tadi saya minta naik, cuman baterai sudah hampir 20. Nanti ketika habis, besok kita sambung ya. Boleh. Gimana? Lai Lubis. Ya apa yang bahas? Gini, Bang Ridho Lubis, kulihat dari penampilan abang ini udah pakai kopiah, ya kan, baju koko. Nampaknya abang ini ustadz. Penampilan aja ininya. Nah, sudah aku bilang kan. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Tidak berani. Gitu. Oke lah, Anda tidak berani mengaku diri sebagai ustadz. Gini, kenapa ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Yang pertama diralat dulu, Dis.
Itu kalimat Anda salah itu. Ketika Islam menjelaskan Quran, itu nggak tepat. Islam itu agama. Yang menjelaskan Quran ya para ulama. Iya, itu kan orang-orang Islam, betul? Iya, iya, berarti Anda saja sudah membuat di awal diskusi ini sudah salah. Justru kalau saya bilang ulama itu cuma sekelompok orang, saya bilang keseluruhan orang Islam. Salah. Anak kecil saja mungkin yang belajar bahasa Indonesia ketika Islam menjelaskan Quran. Yang menjelaskan Quran bukan Islam. Oke, saya tanya, apa pengertian Islam? Pengertian secara apa sekarang? Bahasa atau istilah? Ya bahasalah, kosakata. Betulkah Islam itu merujuk kepada sekumpulan orang di dunia ini yang jumlahnya 1 miliar lebih? Betul. Nah, itulah orang-orang yang jumlahnya 1 miliar lebih itu saya bilang, ketika mereka menjelaskan Al-Quran, disitulah mereka berdusta. Termasuk Anda juga. Gini aja sekarang. Anda mau kita pembuktian nggak? Mau pembuktian nggak? Ya apa? Baik, kita pembuktian ya. Kita pembuktian. Apakah ini adalah klaim saya atau ini memang benar adalah fakta dan kenyataannya? Tunggu. Bentar. Nah. Jadi sekarang yang mau bahas tentang Quran berarti ini? Iya, bagaimana seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, di situ pasti dia berbohong. Saya yang memastikan bahwa dia akan berbohong. Siap? Boleh. Nah, meninggal dunia. Siap nggak? Bukan. Dia begini ya, Dis. Gimana? Dengar. Sebelum kita mulai jauh, kesalahanmu itu satu. Ketika mungkin ada yang menyampaikan, kan banyak yang menyampaikan ini kan, menyampaikan pembahasan tentang Quran, menjelaskan kan. Seandainya ada satu mungkin yang salah, itu satu tuh jangan dilihat. Justru saya dari 100 orang muslim yang saya wawancarai tentang Al-Quran, 100-nya berdusta semua. Yang mana? Yang tadi dinaikkan tadi. Semua dari semenjak saya bikin acara ini, setiap muslim saya tanya tentang Qur'annya, di situ dia bohong, bahkan dia nipu dirinya sendiri. Bukan. Berarti mereka. Gini saja, biar kita nggak berbelit. Gini, gimana kalau kita praktekkan? Kita tes. Boleh Bang Haki Ridho ku tes. Boleh. Baik, teman-teman, ini pegang omongan saya. Kalau sempat Haki Lubis nanti dia tidak berdusta, bahkan menipu dirinya sendiri, saya yang terjun dari Monas. Baik. Kita buktikan. Bang Haki Ridho Lubis. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda mengimaninya? Betul. Baik. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, saya pastikan Anda sedang berdusta, bahkan Anda menipu diri sendiri. Ini buktinya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, siapakah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Sebutkan satu saja. Apa? Sebutkan satu nama nabi yang dibunuh oleh Bani Israel menurut Al-Quran. Googling dulu dia, saudara-saudara. Googling dia, saudara-saudara. Intip dulu. Lihat nih. Ini teman-teman. Kopiah. Koko. Makin kopiah, makin koko, makin penampilannya, makin dia akan Google. Berat. Saudara-saudara. Disangkanya kita nggak tahu dia lagi googling. Disangka dia nggak tahu, kita nggak tahu. Padahal ini terjadi kayak begini. Tanda dia sedang cari di Google. Jadi makanya saya bilang teman-teman. Ketika dia bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dia itu lagi bohong sama saya dan lagi bohong sama dirinya sendiri. Iya, kabur kan? Kabur, saudara. Hilang. Hilang. Kalian lihat, hilang dia.
Sebenarnya dia ngilang itu karena dia keluar dari aplikasi, dia buka Google, dia buka Chrome, Google, ya kan? Kalau lama-lama itu kemental dari sini. Kalian sudah lihat kan itulah. Ya, seperti itulah faktanya. Tapi kita masih menunggu, ya mudah-mudahan dia naik lagi. Ya sambil menunggu Bang Rido Lubis tadi ya. Teman-teman sekalian, mari teman-teman kita sukseskan ya. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, kita targetkan itu selesai di akhir tahun ini teman-teman. Semoga nanti kalau ada rumah apologet, nanti ketika saya siaran, kita sudah sama-sama enak ya teman-teman ya. Nanti kalian tidak dengar lagi suara klotak, klotek, klotak, klotek, klotak, klotek gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya mengharapkan kepada teman-teman yang sudah lama ya menonton Edis TV ini, teman-teman bisa mensupport ya pendirian rumah apologet itu. Mampir saja ke profil teman-teman. Nanti kalian teman-teman bisa lihat ada kolektor, ada tulisannya kolektor, terus ada tanda panah ke bawah. Klik aja tanda panah itu, nanti kalian akan dialihkan ke YouTube saya. Dan nanti di YouTube saya itu ada nomor-nomornya bagi teman-teman yang ingin mensupport di sana. Dan bagi teman-teman yang menonton YouTube tuh ada tulisan berjalan kalau teman-teman ingin mensupport ya. Hati-hati teman-teman, banyak channel-channel palsu. Bahkan ya ada akun-akun Edis TV itu jualan kacamata, saudara-saudara ada. Iya. Kalau ingin mensupport Edis TV beli kacamata. Wah. Memang luar biasa teman-teman. Makanya saya didik kalian untuk cerdas, untuk membedakan mana Edis TV yang asli dan mana Edis TV yang palsu. Ketahuilah teman-teman ya, ada banyak sekali akun Edis TV yang palsu. Saya hitung kemarin itu 160 lebih akun Edis TV yang palsu. Nah yang asli cuma ada 2 teman-teman ya. Jadi pastikan Anda memfollow atau mengikuti akun yang asli. Ini bagi teman-teman yang ingin mensupport ya rumah apologet itu, teman-teman bisa support di sini nih teman-teman. Ada kolektor untuk rumah apologet. Nah ini teman-teman. Ketika teman-teman klik ini, nomor ini, ketika teman-teman mau support ya lewat banknya ini, nanti teman-teman akan muncul ya, muncul nama saya, Edis nama depannya. Nah kalau yang muncul bukan Edis berarti itu palsu. Tapi kalau yang muncul Edis berarti saya, itu langsung saya. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya tidak punya yang lain selain daripada yang ini. Yang Zel, ada juga yang Zel, tapi itu bukan teman-teman yang dari Indo ya teman-teman ya. Menangkap layarnya bagi teman-teman yang mau mensupport untuk pendirian rumah apologet bisa di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita memberi kesempatan lagi kepada Rido Lubis tadi ya, yang sempat melarikan diri dari kita. Apakah dia sudah mengajukan permintaan naik kembali? Oh, ternyata hilang teman-teman. Tidak ada. Kita kasih naik Aji Syafiq. Aji Syafiq. Ya, banyak teman-teman akun palsu. Ya. Halo, hati-hati. Assalamualaikum. Bang, saya Kristen, Bang. Toleransi. Bang, itu suara Bang, apa, Bang? toleransi. Sebentar, itu suara apa? Ada kipas kah di samping? Oke. Ah, dimatikan dulu, Sudah Bang. ada. Ah, Oke, gitu, Bang. Ya. Bang Syafiq, Abang Oke. ini Muslim. Muslim. Jelas. Saya orang Kristen, Bang. Jadi Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada saya. Kenapa? Menurut ajarannya Muhammad, Anda nggak boleh memberi salam kepada orang seperti saya, orang Kristen, Yahudi, orang non-Muslim nggak boleh diberi salam. Baru tahu kan? Oke. Ya, gimana Bang? Saya mau bertanya. Oh, tidak mau melanjutkan tema yang ini? Ini temanya kita Islam. Ketika menjelaskan Islam Al-Quran. menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu Al-Quran sudah jelas. Oke, baik. Menurut Anda Al-Quran sudah jelas?
Ya. Oke, Tapi saya disitulah. mau bertanya dulu. Sebentar Bang. Aduh, ini kan Anda aduh Bang. Barusan Anda bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jelas, betul. Oke. Saya pastikan Anda sedang berdusta dan Anda sedang berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Tidak percaya? Tidak percaya? Tidak percaya. Baik. Tidak percaya. Saya buktikan. Tadi Anda bilang Quran itu jelas. Baik. Ini bukti Tapi bahwa tunggu Anda dulu. berdusta. Ini Al-Quran bukan, Tapi Bang? saya mau bertanya dulu, nanti Iya, saya nanti habis jawab. itu lanjut, Bang. Ini Al-Quran bukan? Itu Al-Quran lah. Oke. Apa bacaannya? Bacalah kamu sendiri coba. Waduh, tidak mampu membaca Al-Quran. Ini huruf alif. Ini huruf lam, ini huruf mim. Dibaca alif, lam, mim. Betul? Kan saya sudah bilang, Bang. Sebentar, saya Bang. mau bertanya Sebentar. dulu satu Barusan pertanyaan. tadi Anda bilang Nanti Quran Abang boleh itu bertanya jelas. dengan saya jawab pertanyaan Abang. Syafiq, sabar dulu. Bang Syafiq barusan tadi mengucapkan Boleh. Quran itu jelas, betul? Menseret. Saya mau saudara. bertanya dulu, Bang. Bang Syafiq, tadi Abang bilang Al-Quran itu jelas, betul? Jangan pencet tombol lari, Bang. Waduh, ini tanda-tanda sudah ingin melarikan diri, saudara-saudara. Kok macet? Tadi Al-Quran jelas, betul? Kan saya sudah bilang, saya mau bertanya satu pertanyaan dulu, nanti Abang Iya. bertanya dengan saya. Al-Quran jelas nggak? Jelas Al-Quran. Jelas. Oke, kalau Tapi begitu tolong tolong. saya bertanya. Kalau begitu, kalau jelas, kalau Al-Quran itu jelas, tolong jelaskan apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Alamak. Kan saya sudah bilang. Makanya sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam menjelaskan Quran, disitulah mulutnya mengucapkan dusta. Bahkan dia mendustai hati nuraninya sendiri. Coba Anda bilang Quran jelas. Kalau begitu jelaskan Diskusi. apa artinya ini dalam bahasa Indonesia. Diskusi dua arah. Diskusi dua arah. Berat, saudara-saudara. Boleh? Menseret. Boleh. Kita diskusi dua arah, Bang. Oke, karena Anda sudah menyerah, silakan. Anda bertanya sama saya, silakan. Diskusi dua Ya, arah. silakan. Silakan. Jangan dimatikan sinyalnya, Bang. Silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan. Waduh. Boleh nggak? Perbaiki dulu sinyalmu ya. Perbaiki dulu sinyalmu, baru nanti naik lagi. Delay dia sinyalnya, teman-teman ya. Udah disuruh silahkan, boleh nggak katanya. Ada saja. Oke, kita kasih naik ada saudara Hanafi. Hanafi Official. Yang duitnya tinggal 200.000. Ya, silakan Hanafi. Hanafi. Iya, Des. Ya, gimana Hanafi? Gimana Belum apanya, nambah-nambah Des? kemarin. Kamu itu Belum pintar ngomong, nambah-nambah itu Des. 200.000. Pintar ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya, gimana Hanafi? Kenapa Ngomong orang Islam kau. itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya seret kau itu hidungnya kau. Hah? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir Kamu saya. kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya Apa katakan pinter salah. ngomong kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah. Salah. Semua Gimana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya Salah gimana? kepinteran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman,
orang Islam ketika ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu, ngancam. Dua, bukan ngancam kau. Bukan ngancam. Tiga, kau itu pintar ngomong, mulutnya itu pintar ngomong. Kejang, setruk, berbusa-busa. Inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pintar ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Dah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya apa. Pintar ngomong kamu. Kalau ada di sini pintar ngomong kamu itu namanya bukan fitnah. Fitnahnya di mana? Kamu. Pakai gerinda, Pak. Bilang, Pak. Pakai gerinda. Udah gerinda itu modusnya biar nggak pintar-pintar ngomong kau. Sudah saya bilang teman-teman ya, kalau orang Islam diajak bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pintar ngomong Karena kau. apa? Karena kalau diturutin kamu itu bukan makin ngebahas. bubarlah agama itu. Kamu itu bukan ngebahas, Des. Ya sudah, tunjukkan satu fitnah yang saya lakukan apa? Kamu itu bukan ngebahas, kamu jelek-jelekin agama orang. Di mana jelek-jelekinnya? Coba sebutkan saya menjelek-jelekan agama Islam. Kau Gimana? pintar ngomong, kamu itu cuma bisa baca-baca doang, nggak tahu artinya. Artinya kayak gimana nggak tahu kau artinya. Jadi kamu bisa baca, kamu tahu artinya? Bisa baca mulut kamu itu. Baik. Kalau kamu tahu artinya, tolong kamu artikan ini ya. Nih. Mulut kamu itu terlalu pintar kalau disuruh ngomong. Oke, coba nih artikan ini. Itu artinya. Apa bahasa Indonesianya? Bibir kamu itu pintar ngomong artinya. Oh, arti alif lam mim adalah Edis pintar ngomong. Betul? Iya, karena mulut kamu itu sungguh sangat nekat yang nyata. Kalau disuruh ngomong kamu. Oke, jadi teman-teman, kalian sudah menyaksikan bagaimana ketika seorang muslim itu, Des, kalau disuruh ditanya ngomong, tentang agamanya, busuk, dia akan meninggal dunia. Kamu itu kalau disuruh ngomong udah kayak bangke busuk, Dis. Tahu nggak bangke busuk? Curhat bau. aja dia curhat. Mulut kamu itu bau, Dis. Oke lah, baik. Karena Anda hanya bisa curhat. Baik gimana? Ntar dulu. Karena Anda hanya bisa. Ntar dulu. Mulut kamu itu udah kayak yang mau ditunggu? Apanya yang mau ditunggu dari pokok bahasanmu? Apanya? Tahu nggak kau? Kau itu pintar ngomong. Dari tadi cuma pintar ngomong. Oke, baik. Saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Sebentar. Saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau lah. Ini hadiah buat kamu nih. Saya tanya sama kau. Ini hadiah buat kamu. Sebentar, dengerin. Ini hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Nah, itu hadiah buat kamu. Itu hadiah buat kamu. Oke, kita kasih naik ada Nako Sakti. Berat saudara-saudara ya. Ya, selamat malam Nako Sakti. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Silahkan Nako Sakti nyalakan kamera. Kasih paham mereka, saya Katolik. Anda sudah lama tadi di bawah ingin mengajukan Iya, makanya saya bilang kasih paham mereka. Saya suka nonton konten abang. Dari kasih paham mereka bang ya. Oke, baik saya turunkan ya bang Oke, ya. terima kasih banyak ya bang ya. Sama-sama bang, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Mohon maaf kalau saya terlihat agak sadis, kejam. Teman-teman, sekali lagi teman-teman. Kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, teman-teman ya. Kita sudah tidak kekurangan orang
yang kalau naik cuman bilang semangat ya Bang ya, semangat ya. Itu kita sudah kebanyakan. Orang datang ke sini, semangat terus Bang, saya mendukungmu. Sudah berjubel, udah boros, sudah tumpah. Yang masih kekurangan itu yang mau mensupport. Itu kalau itu orang-orangnya justru malah orang-orang yang sama, teman-teman. Nah, itu yang sangat saya prihatinkan. Orang yang kemarin sudah mensupport, dia mensupport lagi. Sementara orang lain yang sama sekali tidak pernah mensupport, nah itu enggak tahu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Anda hanya ingin menyampaikan semangat ya, itu saya sudah kebanyakan ya. Yang masih kurang itu adalah orang yang mau mensupport langsung, teman-teman. Kalau Anda merasa bahwa channel Edis TV ini keren, kalau Anda merasa bahwa channel Edis TV ini membawa wawasan, ya, kalau Anda merasa bahwa dengan nonton channel Edis TV, Anda memiliki pengetahuan-pengetahuan yang selama ini Anda tidak pernah tahu, teman-teman bisa mensupport channel Edis TV ini supaya terus bisa on air dan mengudara. Nah, kita ada juga program untuk pendirian rumah apologet, karena kita tahu teman-teman, kalau kita berapologet dari negeri Konoha, maka siap-siaplah kita akan kena gerebek, dikatakan penistaan agama. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport, ya bukan dengan memberikan semangat bang, nah ini. Kalau mau mensupport sini teman-teman, ada wadahnya khusus. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Teman-teman bisa mensupportnya lewat sini. Untuk apa bang? Untuk mendirikan satu tempat supaya kita bisa mengudara. Begitu. Karena kalau kita siaran, itu kita tidak bisa siarannya di bawah kolong, jembatan gitu nggak bisa. Kita harus ada tempatnya. Kita harus ada atapnya, kita harus ada ruangannya, begitu. Terus selama ini di mana bang? Selama ini itu kita masih belum punya tempat sendiri. Kalau hanya untuk jangka waktu pendek, ya kan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak masalah. Kita nggak perlu harus mendirikan rumah apologet, nggak perlu. Kalau hanya untuk 1 atau 5 tahun. Sama begini teman-teman. Kalau Anda mau mendirikan satu gereja, misalnya taruhlah Anda ingin mendirikan gereja di Kabupaten A, dalam waktu 3 tahun saja, nggak perlulah harus beli-beli, nggak perlu, ya nyewa saja, itu lebih efektif. Tapi bayangkan kalau Anda ingin mendirikan satu gereja di satu tempat sampai selama-lamanya, mungkin di sisa umur Anda. Menurut Anda lebih bagus kita membeli atau kita menyewa? Pasti membeli. Kan? Gitu logikanya begitu, cara pikirnya. Makanya teman-teman, karena kita ini mungkin sisa umur saya ini ya, kan saya gunakan untuk berapologet terus, jadi kita mau mendirikan tempatnya nih, rumah apologetnya. Makanya teman-teman silakan mensupport di sini. Gitu ya teman-teman ya, biar teman-teman paham seperti itu. Ya, kalau kita dari Konoha, cuman orang Islam yang boleh bahas agama orang lain di Indonesia. Kalau agama Kristen bahas agama Islam, dijemput polisi. Tapi kalau orang Islam yang bahas agama Kristen, dikawal polisi. Itu bedanya, ya. Seperti itu. Apakah yang saya katakan itu dusta? Itu adalah fakta dan kenyataan. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang ke Mabes Polri, bilang. Kata orang ini, kata Edis TV, kalau orang Islam membahas agama orang lain, dikawal polisi, Pak. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik. Namanya Zakir Naik, bukan Jakar turun ya, Zakir Naik. Datang ke Indonesia, disambut oleh wakil presiden.
dikawal oleh polisi, bahas agama Kristen. Bahkan dia menantang seluruh orang Kristen di Indonesia. I challenge every Kristen. Nah itu. Itu yang dikatakan oleh Jakar Turun di Indonesia. Nah ketika orang Islam bahas agama Kristen, dikawal polisi. Tapi jangan coba-coba orang Kristen bahas agama Islam. Jangan coba-coba. Polisi yang mengawal Zakir Naik itu nanti yang akan menangkap Anda. Karena Anda menista agama Islam. Karena Anda membahas-bahas agama orang lain. Anda tidak menjaga kerukunan beragama. Logikanya kayak begitu. Logika hukum kita begitu. Makanya teman-teman, saya tidak pilih untuk berapologet dari Konoha. Saya pilih berapologet dari sini. Dan di sini, karena kita bukan mau nyewa terus lama-lamanya. Tapi kita berpikir ke depannya, jangka panjang ke depan. Bahwa kita perlu tempat. Nah itu teman-teman, makanya kita perlu, saya perlu untuk support dari kalian supaya kita bisa mendirikan rumah apologetik. Supaya teman-teman ya bisa think smart ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau mensupport ya, teman-teman bisa mensupportnya dengan cara cari akun Edis TV yang asli, lihat berandanya. Ya. Awas banyak akun palsu. Nih teman-teman. Nanti kalau kalian ke berandanya, kalian akan menemukan ya di YouTube saya itu rekening untuk mensupportnya. Ya. Kita harus mensensor kata-kata seperti itu teman-teman. Karena kalau di TikTok kita ucapkan kata seperti itu, kita kena ban, saudara. Ya. Teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support di sini. Tangkap saja layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, tuh ada tulisan berjalan. Banyak teman-teman yang menyiarkan channel saya ini, banyak channel YouTube, banyak kanal YouTube yang menyiarkan acara saya ini, tapi mereka tidak menyertakan bagaimana penonton itu bisa mensupport saya. Gitu. Mereka mengambil konten saya, memonetisasi, monetize ya, dimonetize ya, konten-konten saya itu di YouTube, di Facebook, di TikTok, ya. Tapi mereka tidak menyertakan bagaimana cara mensupport saya. Itu yang saya sangat sesalkan, yang saya sangat sedihkan. Begitu. Memang di satu sisi memang itu bagus ya, artinya menambah jangkauan kita supaya semakin banyak muslim-muslim yang menonton, ya kan? Supaya jawaban itu tersampaikan begitu loh. Ya kan? Tapi di sisi lain ketika mereka mendapatkan monetisasi dan lain sebagainya, saya yang dicari-cari sama polisi gimana? Mereka yang menyebarluaskan konten-konten saya yang dicari-cari, saya yang dipersekusi. Supaya kalian tahu, saya yang harus kemana-mana harus muka saya tidak boleh kelihatan dengan jelas. Teman-teman biar tahu ya, saya itu kalau jalan kemana-mana, ya di Konoha tercinta ini, muka saya nggak boleh kelihatan. Karena apa? Karena banyak channel-channel YouTube yang menyiarkan saya, disiarkan di mana-mana, di Facebook, di mana-mana, viral di mana-mana. Dan mereka yang menyiarkan konten-konten saya itu mereka mendapatkan royalti, mereka mendapatkan AdSense dari situ. Ya. Bahkan mereka memajang nomor rekening mereka sendiri. Dipajang. Nah, disangkanya itu saya. Karena banyak yang inbox saya begitu. Dia inbox saya, "Bang, kemarin itu saya kirim ke sini, ada kiris ke sini, ada ini ke sini. Loh itu bukan kamu, Bang?" Loh bukan, gimana? Kalau namanya di situ bukan Edis ya berarti bukan saya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman mengerti kenapa seluk-beluknya. Karena banyak juga teman-teman ya. Yang Kristen pun banyak juga yang berpikiran, gimana sih ini Bang, katanya mau dakwah, katanya mau syiar, tapi kok ada penggalangan kolekte. Ya, menurut Anda apakah saya berkolekte, apakah saya berapologet dari bawah kolong jembatan? Atau menurut Anda apakah saya berapologet pakai sinyal langsung dari langit begitu, sinyal internetnya dari langit begitu?
dari matahari yang gratisan begitu. Tidak, teman-teman. Ya. Ya puji Tuhan lah selalu ada orang-orang baik begitu ya yang mensupport ya. Seperti sinyal kita ini apa namanya internet kita ini ada yang mensupport begitu. Tapi kan apa selama-lamanya kan tidak. Begitu. Apakah selama-lamanya kita di ini kan tidak. Suatu saat kita perlu mandiri sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Supaya teman-teman mengerti seluk-beluknya ya begitu. Oke. Kita kasih naik ada saudara Anugrah Produk. Ini kayaknya udah pernah naik ini Anugrah Produk. Ya silakan Anugrah Produk. Anugrah. Ya. Ya selamat malam Anugrah. Anda seorang Muslim. Iya, kenapa terus? Ya, silakan nyalakan kamera, Anugrah. Enggak, aku lebih baik turun gitu. Itulah teman-teman ya. Saya tahu dia kesini itu cuma mau lapor-lapor ya. Percuma ya. Walaupun Anda lapor, nanti siaran lagi. Muslim, saya kasih tahu. Anda naik ke sini, Anda bikin laporan kepada TikTok. Percuma, capek kamu capek. Kalaupun nanti kelapor terus rungkat, tinggal siaran lagi. Justru itu malah memberikan waktu kepada saya untuk rehat. Rehat dulu, makan dulu, kamar mandi dulu. Tahu nggak teman-teman, ngehandle acara begini, kalau pembawa acara di TV One, di RCTI apa, itu cuma setengah jam teman-teman. Dia bawa acara itu cuma setengah jam. Saya kadang bawa acara itu 4 jam teman-teman. Mau kencing saya tahan. Jangan Anda kira lapar mau ngambil air minum saja. Harus saya tahan saudara-saudara ya. Jadi kalau Anda melaporkan saya rungkat, justru saya bisa rehat sejenak. Ya. Oke, kita kasih naik ada Zaki. Zaki. Ya. Iya. Gelap, Bang. Gelap. Nah, gitu kan enak. Tadi Anda sudah naik, terus Anda diam-diam saja. Gitu. Sekarang Anda kok jadi ngomong, tadi diam-diam kenapa? Jaringannya lelet. Alasan saja. Jadi tema Bilang saja. Tadi Anda nggak berani, sekarang Anda sudah punya nyali gitu. Nggak berani, Mas Edis. Tetapi jaringannya lelet. Oke. Baik, Bang Zaki. Apa yang mau Anda utarakan atau Anda sampaikan? Silakan. Ini saya mau bertanya ini. Mas Ya, apa itu? Silakan. Ini temanya ini. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu temanya. Silakan. Sambil saya ambil air minum sebentar. Tapi air minumnya teman-teman, air minumnya ini agak sedikit serem ya. Tuh, ada gasnya tuh air minumnya. Silakan. Saya lagi mengambil air minum, saya lagi nuangin air minum. Ya udah, silakan minum dulu. Ya, nggak apa-apa sambil bicara. Ini saya dapat kiriman dari teman ini saya. Minuman yang jos supaya mantap siarannya. Silakan. Itu temanya itu menjelaskan Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri.
Apa yang didustainnya? Baik. Saya tes ya, apakah Anda akan berdusta? Siap? Boleh? Baik. Siap. Apakah Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Tentu. Tentu. Saya akan buktikan bahwa ketika Anda bilang tentu, disitulah Anda berdusta. Dan Anda bukan hanya berdusta kepada saya dan kepada 20.000 orang yang menonton ini, dan tambah lagi di YouTube, tapi Anda juga berdusta kepada dirimu sendiri. Saya buktikan. Tidak. Tadi Anda bilang Quran tentu menjelaskan segala sesuatu. Saya akan buktikan itu dusta. Pertanyaannya begini. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel seperti kata Al-Quran. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Berarti Anda berdusta ketika mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayat keberapa rupanya yang menjelaskan itu? Surah Baik. berapa? Baik, saya buktikan ya bahwa dia sedang mendustai dirinya sendiri dan juga dia mendustai seluruh orang yang menonton ini. Baik. Surat An-Nahl. Itu hadis apa Al-Quran? Itu hadis. Al-Quran, Bang. Al-Quran. Edis. Al-Quran, Bang. Surat An-Nahl ayat 89. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qur'annya dan saya akan tunjukkan ayat Quran yang lain. Sebentar, satu ayat dulu ya. Nih. Ini surat An-Nahl ayat 89. Saya pastikan dulu apakah ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran bukan ini? Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat setiap seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda bilang tadi Anda percaya ini ya, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul? Oke, baik. Di dalam Quran surat, nih saya bacakan Quran surat yang lain. Sabar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih. Dikatakan di sini, nih surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nih ya, surat Al-Baqarah 61 ya. Betul? Ya. Ah, menurut ayat ini, Bani Israel itu dikatakan membunuhi para nabi. Ya. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi Bani Israel ini ya, mereka membunuhi para nabi menurut Al-Quran. Nah, menurut ayat yang ini, Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Silakan. Itu maknanya itu Mas Edis, bukan membunuh. Itu Apa? memerangi. Baik, Itu bukan saya tampilkan lagi membunuh, ayatnya. Itu memerangi Oke. antara. Baik, kita cek ayatnya ya. Kita cek ayatnya. Nih ya, surat Al-Baqarah. Makna dan tafsirnya itu. Ini bacanya apa ini? Iya, membunuhkan, tapi itu menafsirkan, itu memerangi Mas Edis. Jangan salah Memerangi. paham. Coba kita cek bahasa aslinya. Bahasa asli membunuhnya di sini ya.
Oke, nih. Harus mengerti maknanya itu, jangan cepat kali menyimpulkan. Coba Anda baca wa. Coba baca wa. Waya. Wayak tulun. Oke, wayak tuluna. Oke. Pertanyaan saya, ini diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai apa? Dan mereka membunuh. Membunuh. Oke, baik. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Mas Edis ini nggak ngerti omongan saya. Nah, udah saya bilang teman-teman kan. Itu bukan membunuh, Ketika tapi mulut dia memerangi. mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, di situ dia lagi bohong sama kita. Bahkan dia lagi bohong sama dirinya sendiri. Waduh, gimana sih? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh jelasin satu nabi saja yang dibunuh Bani Israel, tiada mampu menjelaskannya. Iya benar, tapi kan situ kan ada tafsirnya lagi. Mengerti? Ada tafsirnya. Baik, kita baca tafsirnya ya. Bani Israel membunuh nabi tidak ada itu, Baik. tapi memerangi itu ada. Mas Baik, Edis saya bacakan mengerti tafsirnya. Sebentar. makna dan artinya itu. Baik, saya bacakan tafsirnya. Makasih Bang Lubis. Makasih Bang. Oke nih ya. Kita buka Quran. Sebentar ya. Kita buka tafsirnya. Saya balik lagi kamera saya Bang ya. Kita harus bersabar teman-teman. Kita harus bersabar dengan muslim yang naik ke sini. Ya, karena mereka itu memang sebenarnya dia itu nggak niat untuk membohongi kita teman-teman. Karena dia itu udah diajarin oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi dia membohongi dirinya sendiri. Gimana? Jangan cepat menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan. Oke, saya nggak menyimpulkan Bang ya. Nih. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nih, ini tafsir-tafsirnya. Kita pakai tafsir kita aja ya. Tafsir Kementerian Agama ya. Mau pakai tafsir Kementerian Agama? Mau? Mau atau menolaknya? Boleh, silakan. Baik. Menurut tafsir Al-Baqarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini kita baca ya bagian yang membunuh para nabi ya. Nih. Yaitu ya orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani merupakan umat Nabi Isa dan seterusnya nih. Selalu saya bacakan di sini. Nih, yakni kenistaan, kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat dan seterusnya. Durhaka dengan melampaui batas, segala tindak tanduknya, betapa Allah dan seterusnya. Kita baca dari sini saja ya. Sabar. Tinggalkanlah tempat itu dan pergilah suatu kota. Jika mereka selanjutnya kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan tidak senang dengan keingkaran. Hal itu yakni kenistaan dan kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang dianugerahkan. Bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah dan ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Nih, membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa? Nabi mana yang dibunuh? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Makanya saya bilang sama Mas Edis, itu tafsirnya itu dalam hadis ada. Itu yang dibunuh siapa nabinya, di situ tidak ada tercantum dalam Al-Quran. Cuma membunuh, tapi Mas Edis cepat kali menyimpulkan membunuh. Yang dibunuh siapa, di situ ada nggak dijelasin? Justru saya tanya itu siapa yang dibunuh? Edis, dengar dulu. Saya tanya sama Mas Edis, di situ ada nggak menjelasi yang dibunuh itu siapa, nabi siapa? Baik. Ada. Baik. Jangan cepat menyimpulkan. Mas Edis ini kadang-kadang Baik. saya lihat di dalam lihatnya suka kali menyimpulkan dan menafsirkan tidak baik. Tidak baik katanya menafsirkan. Berontak sama Mas Edis, nggak boleh seperti itu. Katanya tidak baik menafsirkan. Baik. Nggak, maksudnya jangan cepat menyimpulkan. Itu tidak baik itu. Oke.
Coba. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya, segala sesuatu lah. Segala semuanya sesuatu. dijelasin sama Allah. Oke. Saya nggak tanya bagaimana cara bikin bakso ya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, siapa nabi yang dibunuh tadi? Nabi yang dibunuh. Nih, katanya kan dijelaskan nih segala sesuatu. Siapa nabi yang dibunuh? Mas Edisnya ngerti bahasa Indonesia apa gimana? Apa perlu saya kasih bahasa Inggris? Waduh, berat, saudara. Berat. Berat pula, Mas Edis yang berat. Kok saya pula Tadi yang berat? Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata Anda bohong. Iya benar, menjadi salah sesuatu. Tapi makna membunuh itu adalah memerangi. Bukan membunuh, memerangi, mengerti? Tapi di sini membunuh. Nah, kalau di situ dibilang membunuh, udah tentu dijelasi itu nabinya. Ternyata harus bohong. Bohong juga dijelasin. Sudah di situ saya dalam firman katakan Allah itu. saudara-saudara, ketika seorang muslim menjelaskan Qur'annya, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Nah, ini mau saya tanya sama Mas Edis. Mas Edis, di situ dijelasin nggak Nabi siapa yang dibunuh? Justru Makanya karena saya nggak ada, bilang sama berarti Mas Edis, bohong menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya jelasin Mas Edis menyimpulkan, Mas Edis itu udah tahu makna membunuh itu. Mas Edis tekan langsung membunuh, tapi itu memerangi maknanya. Kalau di situ membunuh udah tentu nabinya, contoh Nabi Isa, Nabi Haidir, atau Nabi Muhammad SAW, udah jelas di situ tertulis. Mengerti? Menurut Anda Muhammad itu dibunuh nggak? Tidak sama sekali. Terus dia meninggalnya karena apa? Sakit. Sakitnya karena apa? Kalau orang dibunuh Mas Edis, langsung dibunuh, langsung modar. Paham? Jadi kalau dibunuh penyakit. itu langsung meninggal seketika. Langsung meninggal di tempat, langsung bacot, langsung mati. Oh begitu. Kalau 3 hari kemudian, kalau sebentar. Misalnya ada orang, ya kan, taruhlah memukul kepala Anda, ya toh. Terus Anda tidak mati seketika, matinya taruhlah sebulan kemudian karena di rumah sakit koma. Itu pembunuhan kan namanya? Itu namanya pembunuhan juga, tapi tidak langsung modar. Iya, namanya juga dibunuh ya. Jatuhnya itu sakit ke depannya. Iya. Kalau langsung meninggal itu langsung dibunuh terus baru pembunuhan. Berarti kalau meninggalnya 1 bulan lagi berarti itu tidak dibunuh? Tidak, itu sakit. Tidak. Berarti penyebab kematiannya bukan karena dipukul. Mas Edis harus mengerti bahasa. Bentar, gini, sedikit. Misalnya kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit, baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh? Bukan. Kalau dibunuh langsung. Ini sebenarnya itu kan. Makanya, berarti orang itu, sebentar. Berarti orang yang memukul kepala Anda itu tidak boleh dituntut karena dia telah melakukan penganiayaan dan meninggalkan sampai menghilangkan nyawa. Gak bisa Pak, kan dia di rumah sakit meninggalnya, gitu ya kan? Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketika Anda ajak orang Islam berbicara, ngobrol, disitulah dia akan menghambur-hamburkan kebodohannya itu, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Al-Quran itu benar banget. Tidak ada yang salah dalam kata-kata firman Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada salah di situ. Kalau di situ ada memang membunuh Nabi, tentu sudah dijelaskan nama Nabi itu jelas ada di situ. Saya naikkan 1 orang Muslim ya. Saya naikkan 1 orang Muslim. Jadi teman-teman orang Muslim ini kan sudah saya bilang harus bohong dia. Mana Anda pergi? Oh, dia lari, saudara-saudara.
Aduh, melarikan diri. Oke, kita kasih naik ada sebentar. 0. Iya, saudara 0. Muslim Bang 0. Waduh, mana ini suaranya? 0, apakah Anda Muslim? Benar, enggak ada suaranya ini. Ada Bang, suara Anda ada. Kita bisa dengar suara Anda. Coba tuh nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan. Untuk menyalakan kamera. Halo? 0? Bentar, Dok. Oke, kita tendang ya. Kalau sudah seperti Dulu, ini, kita tendang saja langsung. Kita kasih naik ada... Sebentar. Sabar ya. Susan. Ardian. Oke, kita kasih naik. Ardian Syah. Ardian Sastro. Selamat malam Bang Ardian. Malam Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Bentar Bang. Itu kameranya itu cuma di layar Anda Bang. Tinggal klik gitu. Sudah nyala kamera. Iya Man. Ini nampaknya rombongan orang-orang gaptek. Oke. Ya, Bang Ardian. Anda Ya. Muslim? Iya. Muslim. Apakah Anda sedang mabuk minuman keras? Kadang. Kadang lagi mabuk minuman keras. Bang Ardian, saya ini ngundang Islam yang masih memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Ya. Sementara Anda tidak punya pengetahuan sama sekali tentang agama Islam. Bagaimana saya mau ngobrol dengan Anda? Dikit-dikit punya kok. Dari mana Anda punya pengetahuan tentang agama Islam? Dari kamu. Oh, dari saya. Teman-teman Muslim, nanti jangan inbox saya lagi ya. Kamu kok beraninya sama orang Islam awam? Kan sudah saya bilang, yang naik ke sini yang ustadz-ustadz. Tapi yang kayak begini yang Muslim yang naik. Kalian sudah lihat kan? Sudah. Gimana kita mau lanjutkan? Dia saja ngomong saja, mukanya saja udah begini. Udah. Udah. Halo, udah. Mau nunjukin mukanya saja sudah malu, saudara-saudara. Oke, baiklah. Saya undang dulu Muslim yang masih sedikit agak warasan ya. Karena Anda saya lihat agak sedikit tidak waras, jadi saya Berarti. Oke ya, kita taruh dulu di bawah. Soalnya kelihatannya nggak waras. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada, sabar ya. Kita kasih naik, ada, sabar. Susan, coba. Susan.
Aduh. Susahnya teman-teman ya, namanya goyang terus ini teman-teman. Saya mau pencet turun lagi, kadang naik. Oke, kita naik Muhammad Ari. Oke, Muhammad Ari terpental. Sabar ya. Oh, naik. Pak Dar. Ya. Oh, Pak Dar. Oh ya. Saya pencet Muhammad Ari, naiknya Pak Dar. Karena goyang terus dia teman-teman. Selamat Dari malam Bang Edis. kolom antrian tuh namanya goyang terus begitu. Karena terlalu banyaknya orang mengajukan permintaan naik. Iya, Pak Dar, bakso Pak Bagong, Muslim Bang. Ya Muslim KTP. Muslim KTP. Enggak apa-apa Bang, justru kalau Anda masih Muslim KTP, pasti Anda masih menjadi orang yang ya bisa mengasihi sesama, bisa bertoleransi satu sama lain. Nanti kalau Anda Bisa jadi Islam melihat yang kebenaran Bang. gimana? Bisa melihat kebenaran. Iya, kalau Anda jadi Islam KTP. Tapi kalau Anda menjalankan agama Islam, ya gitulah. Bang, bener nggak Bang? Jadi orang Islam itu jangan jadi orang Islam yang menjalankan agama Islam. Jadi saja orang Islam yang KTP aja, betul nggak? Wah nggak tahu tuh Bang, berat itu. Waduh. Tapi, karena begini, tapi saya pernah mendengar seseorang pernah berkata begini. Kalau jadi orang Islam yang biasa-biasa aja, jangan fanatik. Nanti kalau fanatik bisa bahaya. Betul Bang. Betul teman-teman kan? Fanatik itu orang yang terjerat pada kebodohan Bang. Terbatas. Jadi semakin orang ingin menjalankan agama Islam, semakin fanatik, makin dia bodoh. Ya iyalah kan dibatasi, terlalu terbatas. Kan ilmu itu tidak terbatas Bang. Tapi gini Bang, kalau semakin fanatik orang Kristen, semakin dia menjadi orang yang baik, semakin dia mengasihi sesama manusia. Tapi kalau orang Islam semakin jadi fanatik kok semakin bahaya, itu gimana? Ya nggak tahu tuh Bang. Ya sepengetahuan saya kalau orang yang fanatik itu adalah dia selalu dibatasi pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya selalu dibatasi. Ya, jadi apa yang mau Anda sampaikan nih Bang? Ya saya ini aja Pak. Apa? Saya salut sama Bang Edis, emang saya banyak pengetahuan dari Bang Edis di situ. Padahal Anda Muslim ya? Setelah melihat kebenaran. Mantap. Padahal Anda Muslim. Muslim KTP. Muslim KTP. Ini ya teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi bahwa seorang Muslim pun itu dia kalau mau jujur, kalau dia mau berpikir secara akal sehat, itu akan mendukung channel ini, setuju? Setuju. Iya. Tapi gini Bang, karena banyak Muslim yang merasa bahwa nanti ini dikira kita settingan, saya konfirmasi dulu. Biar kita naikkan Muslim yang yang lain gitu. Ya Hanafi, silakan nyalakan kamera Hanafi. Hanafi. Udah tidur dia. Sampai tidur dia mengajukan permintaan naik sampai tidur. Saya ini kan melihat kebenaran dari Bang Edis itu karena Bang Edis itu kan fakta. Iya, yang saya sajikan selalu fakta. Gitu loh. Ya? Yang selalu saya paparkan di sini itu tidak pernah tidak ada dasarnya. Yang selalu dalilnya, ayatnya seperti itu. Sehingga memang orang tidak berani membantah atau ketika saya tunjukkan dalilnya mereka akan ya kecilik sendiri begitu. Kecele sendiri. Coba nih kita kasih naik ini Abdullah Mahfud.
Ya, Abdullah Mahfud Muslim ya Bang ya? Ya. Ya, gimana Bang? Apakah Anda juga di pihak yang sama ini dengan Pak Dar, Bakso Pak Bagong? Ya. Ya sesama Muslim harus saling mendukung. Mendukung channel Edis TV, betul? Iya, betul. Mantap, sudah. Jadi teman-teman ya, dari pihak Muslim itu banyak yang menjadi